Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Kembali lagi teman-teman di channel ini, kita akan masuk di segmen akuntansi sektor publik. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar proses audit kinerja. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, baik teman-teman, dalam struktur audit kinerja ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Ada 4 nih ya teman-teman. Yang pertama adalah tahap pengenalan dan perencanaan. Nah, seperti apa nanti akan kita jelaskan. Tahap pengauditan, tahap ketiga yaitu pelaporan, dan tahap keempat yaitu tindak lanjut dari keseluruhan proses dari audit kinerja itu. Nah, di 4 tahap ini ada elemen-elemen yang harus kita lakukan. Yang pertama, pengenalan dan perencanaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan survei pendahuluan. Nah, survei pendahuluan ini dalam rangka untuk mengetahui siklus atau operasionalnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui siklus dari bisnis atau operasional itu seperti apa, di survei pendahuluan ini bisa dilakukan dengan riset melalui perpustakaan maupun melalui wawancara pendahuluan. Itu bisa kita lakukan itu. Nah, tahap ini kita lakukan agar kita tahu teman-teman seperti apa kira-kira operasionalnya, siklus dari kegiatannya apa aja. Yang selanjutnya adalah review atas sistem pengendalian manajemen. Nah, karena biasanya di sektor publik selalu ada sistem pengendalian manajemen maupun ada proses audit dari lembaga internal, dalam ini Irjen ataupun BPK. Nah, ketika kita mereview atas laporan dari sistem pengendalian manajemen yang ada, nah kita bisa tahu tuh kira-kira apa yang sudah dilakukan selama tahun takwim atau selama tahun anggaran, kegiatan apa saja, nah apakah ada yang belum dilaporkan. Nah, kita bisa tahu melalui review sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya adalah pengauditan. Nah, di pengauditan ini yang harus kita lakukan atau elemen-elemen yang harus kita lakukan adalah review hasil-hasil program atau dari kegiatan itu. Kira-kira berjalan atau tidak. Nah, apakah struktur biaya atau POK biaya yang ditetapkan itu sesuai atau tidak. Selain itu, kita juga melakukan review ekonomi. Dari sistem program yang kita lakukan itu tingkat efektivitas dan efisiensinya seperti apa, pengaruhnya terhadap nilai ekonomi itu seperti apa, atau jangan sampai ada kegiatan yang dilakukan justru bertentangan dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi. Nah, misalnya nih ada kegiatan di tengah yang manfaatnya dinilai kurang di tengah kondisi ekonomi yang turun. Nah, ada tidak kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Selanjutnya adalah review kepatuhan. Nah, review kepatuhan ini karena ini terkait dengan keuangan negara, otomatis harus patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah pelaporan. Nah, di pelaporan ini ada 3 elemen teman-teman. Adalah yang pertama persiapan dari laporan, biasanya dalam bentuk draft yang diserahkan ketika exit meeting, atau yang selanjutnya ada review dan revisi. Nah, ada review dari kita sebagai auditor atau ada dari auditor internalnya lalu direvisi. Itu masih diperbolehkan sebelum dalam tahap penerbitan. Kemudian dalam tahap pengiriman dan penyajian laporan. Nah, setelah ini sudah tidak berlaku lagi review dan revisi. Jadi dianggap laporan itu final. Selanjutnya yang keempat adalah follow up atau tindak lanjut. Nah, ada desain follow up itu, kemudian ada investigasi yang dilakukan kalau misalnya ada kegiatan yang diduga
hanya menghabiskan keuangan negara tanpa manfaat yang jelas. Nah, itu dilakukan investigasi. Kemudian ada pelaporan dari proses investigasi tadi, sampai di mana letak dari atau sampai di mana anggaran yang sudah kita lakukan. Nah, perbedaannya teman-teman, karena ini terkait kriteria audit dari kinerja, otomatis sedikit berbeda dengan audit dari laporan keuangan. Pada dasarnya sih ini memastikan ya teman-teman, karena audit itu kan proses untuk memastikan semuanya sesuai dengan standar, berarti kalau ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di penetapan tujuan ini, kriteria yang harus dipenuhi adalah tujuan dari masing-masing unit organisasi yang menggambarkan kontribusi dari masing-masing unit terhadap organisasi secara keseluruhan. Harus ditetapkan konsisten dengan kebutuhan dan di ranking sesuai dengan prioritas. Artinya organisasi harus menjamin adanya skala prioritas dalam menjalankan struktur lembaganya. Kemudian ada penetapan strategi. Nah, di strategi ini dilakukan untuk tadi mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam skala prioritas dan dilengkapi dengan program-program yang disusun berdasarkan strategi yang telah disusun atau yang dibuat. Yang ketiga, ada kelengkapan dan keseimbangan pengendalian. Nah, di rentang pengendalian dalam sebuah organisasi ini harus lengkap dan seimbang teman-teman, di antara aktivitas-aktivitas organisasi dan banyak yang jumlahnya ataupun yang sangat kompleks. Kalau kegiatannya dalam jangka panjang, misalnya lebih dari 1 tahun anggaran, nah pengendaliannya juga harus lebih kompleks. Kenapa? Karena biasanya kegiatan yang lebih dari 1 tahun anggaran itu akan memakan atau menggunakan biaya yang lebih besar dibanding dengan kegiatan yang kurang dari 1 tahun anggaran, apalagi yang kegiatan yang sifatnya dalam 1 atau 2 minggu saja. Yang keempat, ada kualifikasi manajemen. Nah, untuk kualifikasi manajemen ini untuk orang-orang yang duduk di posisi manajemen harus punya kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau bicara dalam organisasi publik atau organisasi pemerintah, tidak cukup hanya mampu ya punya kemampuan untuk melaksanakan tugas, tapi yang harus juga diperhatikan adalah kesesuaian pangkat dan golongan seseorang yang menduduki posisi tersebut. Yang kelima, ada job description. Nah, di job description ini teman-teman harus dikembangkan untuk seluruh posisi dalam organisasi. Fungsinya apa? Untuk memudahkan komunikasi, koordinasi, dan memastikan tanggung jawab masing-masing posisi. Dan fungsi dari job description ini adalah memudahkan ya teman-teman untuk proses dalam operasional. Jadi dengan adanya job description ini, setiap orang akan tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Yang keenam, ada perencanaan. Nah, perencanaan ini harus menetapkan hasil yang ingin dicapai dan kapan pelaksanaannya, jumlah dana yang diperlukan, dan standar pelaksanaannya apa. Jadi lengkap di sini teman-teman. Di perencanaan ini sebenarnya tidak hanya bicara jumlah dana yang diperlukan, tapi juga misalnya sumber dana dalam untuk mencapai tujuan ini atau untuk mencapai keberhasilan ini. Misalnya tadi jumlah dana yang diperlukan 80 miliar. Nah, 80 miliar ini bisa kita peroleh dari mana? Nah, di perencanaan juga harus lengkap sampai di situ. Yang ketujuh adalah evaluasi kinerja. Nah, seluruh karyawan itu harus dievaluasi secara periodik dan diinformasikan hasil mereka. Kalau untuk pegawai publik misalnya, itu ada melalui SKP atau sasaran kinerja pegawai itu setiap tahun. Nah, dan itu akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara, nanti akan dievaluasi. Dan sistem evaluasi ini harus berdasarkan pada atribut-atribut yang paling efektif dalam mencapai tujuan untuk dievaluasi di kemudian hari.
Di sini ada teman-teman, ada SPM atau Sistem Pengadilan Manajemen. Nah, ada standar untuk mengukur produktivitas masing-masing atau setiap departemen sesuai dengan tusi, tugas dan fungsinya. Jadi tidak diharapkan bahwa capaian-capaian itu atau pengendalian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan jumlah output yang dicapai, biaya untuk mencapai output yang diinginkan. Selanjutnya, indikator untuk mengukur produktivitas masing itu harus sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan sampai tusi yang lebih rendah misalnya menggunakan standar yang tinggi. Nah, nanti otomatis nggak akan pernah dia tercapai dari tusinya. Yang selanjutnya adalah perbandingan antara kinerja yang telah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Itu harus dilaporkan secara periodik. Bisa dalam bentuk per 6 bulan maupun dalam sifatnya tahunan. Biasanya kalau pegawai publik itu dalam periodiknya 1 tahun. Yang keempat, penyebab terjadinya penyimpangan itu harus diidentifikasi dan dianalisa untuk mengambil tindakan koreksi yang tepat sehingga ketahuan penyebab terjadinya apa, kemudian untuk preventif ke depan akan dilakukan seperti apa. Yang kelima, sistem bagi prosedur dan praktek untuk menyampaikan informasi tentang produktivitas itu ditetapkan untuk memastikan informasinya akurat, lengkap, dan tepat waktu. Nah, ini dalam rangka untuk memastikan tadi seluruh rangkaian dari sistem pengendalian manajemen itu berjalan terukur. Jadi ada batasan sehingga tidak ada molor lah di luar dari deadline. Yang kesembilan ada garis wewenang dan tanggung jawab. Nah, garis wewenang dan tanggung jawab ini penting teman-teman untuk mengetahui sampai di mana tugas kita dan apa saja yang kiranya boleh kita lakukan dan apa saja yang kiranya tidak boleh kita lakukan. Nah, garis wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi ini harus ditetapkan dengan jelas dan tidak terduplikasi dan ditetapkan secara logis dan konsisten. Tidak terduplikasi ini maksudnya jangan sampai ada dua posisi yang berbeda melakukan satu tindakan yang sama. Nah, itu kan merugikan dari organisasi tersebut. Kalau seharusnya bisa dilakukan oleh satu orang saja, mengapa harus dua? Nah, gitu teman-teman. Yang ke-10 adalah pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Nah, di dalam rangka pelaksanaan dan koordinasi, di sini teman-teman harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Nah, ini dilakukan agar kegiatan dalam sebuah organisasi itu bisa dinilai efektif dan efisien. Efektif tidak terlalu memakan banyak waktu, efisien dalam rangka untuk menghemat anggaran yang digunakan. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman. Jika ada tambahan penjelasan maupun pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar. See you di next video.